Nah, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka pada hari ini dengan keadaan sehat. Semuanya sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Masuk semua kan? Ya. Di 2 kali pertemuan kita terakhir semuanya masuk. Alhamdulillah. Kelas kita ini termasuk kelas yang aktif, tidak ada yang tidak hadir kecuali memang benar-benar berhalangan. Tugasnya yang kemarin sudah? Sudah semua ya? Ya. Kemarin saya cek sudah, cuma ada yang tinggal memberi nama kelompok katanya. Terus tinggal merias sedikit gitu ya. Ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ya. Berdoa oleh ketua kelasnya. Monggo ketua kelas. Siap, berdoa. Mulai. Selesai. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru cek kelasnya. Alhamdulillah bersih. Yang tiap hari ini bersih. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini menunjukkan kelas kita ini kerjasamanya kompak. Iya. Yang piket tidak hanya perempuan saja kan? Yang laki juga ikut piket. Ya. Karena biasanya itu kelas itu biasa bikin melolot. Ya. Jangan hanya yang perempuan, yang laki-laki juga ikut piket. Harus aktif. Ya. Berbagi tugas. Tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, pendidikan Pancasila mempunyai tujuan tersendiri di tiap babnya. Tujuan di bab sekarang itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kalian mampu mengidentifikasi keberagaman. Kamu mampu mengidentifikasi keberagaman yang ada di kelas kita, minimal itu, lingkungan sekolah kita, masyarakat kita, bahkan nanti sampai ke yang lebih luas. Dalam bingkai tunggal ika, tahu kan tunggal ika? Jadi kita mampu mengidentifikasi keberagaman dalam bingkai. Tahu bingkai? Seperti figura itu kan bingkai ya, pinggirannya isi bingkai. Ya, maka keberagaman ini dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan menerima keberagaman dan perubahan budaya dalam kehidupan bermasyarakat tingkat lokal dan global. Jadi yang diharapkan di sini selain kamu mampu mengidentifikasi, juga bisa menerima, kamu bisa menerima keberagaman perubahan. Karena keragaman itu bisa berubah-ubah, bukan menerima dengan tanpa ada saringan, kebudayaan yang dari luar kamu terima, bukan seperti itu, kamu menerima dan bisa menelaah. Tujuannya pembelajaran kita hari ini. Coba sebelum kita nanti rembuk kelompok, karena kemarin ini sudah pertemuan kedua, tugas kemarin sudah selesai. Sedikit pertanyaan. Apa itu keberagaman? Kemarin sudah ada yang bisa jawab. Masih ingat? Sekarang tidak menanyakan video, tidak memakan materi, Pak Guru. Keberagaman itu apa? Keberagaman, beragam. Keberagaman. Apa itu keberagaman? Apa? Kalian dengan temannya sama? Tidak. Apa? Berbeda. Makanya keberagaman
keberagaman dibungkus dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin bisa jawab. Ya, berbeda-beda namun tetap satu jiwa. Ya. Makanya keberagaman itu dibungkus dalam Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai arti walaupun berbeda-beda namun tetap satu jiwa, tidak boleh terpisah, tidak boleh terberai-berai, ya, tercerai-berai, tetap bersatu. Ya, karena nanti kamu akan mempelajari yang namanya persatuan dan kesatuan. Pasti dalam keberagaman kamu harus paham yang namanya kesatuan dan persatuan. Kesatuan tidak sama, persatuan tidak sama, ya. Tapi sama-sama berasal dari kata satu. Sudah? Kelompoknya kemarin kalian kumpul dengan kelompoknya yang kemarin. Bagi kelompok yang kemarin. Sudah siap? Ya, cara kerjanya untuk yang sekarang sudah kita kemarin bahwa hasil kerja yang kalian kerjakan kemarin di pertemuan pertama itu akan dipresentasikan di depan, ya. Kamu presentasikan, kamu bagi tugasnya, ya, karena ada kelompoknya. Kamu bagi tugasnya, ada yang membacakan, ya. Ada yang membacakan. Tapi ini ada dua, ada yang soal, ada yang poster, ya. Yang soal dibacakan juga, yang poster dibacakan, ya. Ya, di sini siap? Sudah siap? Siap? Siap. Siap menampilkan di depan? Siap. Harus
Siap. Seumpama ditunjuk atau siap? Ya, ditunjuk berdirikan. Ya, karena di sini tidak ada kelompok 1, 2, dan 3. Kelompoknya nama ya. Berarti yang tapin Abdul ada yang nunjuk. Ya, harus sudah siap. Ya, siap ya. Sudah ya, siap ya. Tapi saya unjuk. Baik, yang lain siap. Ya, siap mendengarkan, siap bertanya. Bertanya satu saja, ya. Bertanya satu saja, karena ini pemaparannya panjang. Ya, biar waktunya pas, semuanya tertulis. Ya, untuk yang pertama karena kita berlokasi di Bondowoso. Ya, karena kita berlokasi Bondowoso, saya panggil kelompok Bondowoso. Bisa maju ke depan. Ayo semuanya dengarkan. Semuanya dengarkan. Gambarnya jangan sampai dihalangi, biar kelihatan sama kelompok yang lain. Ya, setelah kelompoknya bisa dimulai, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Bondowoso akan mempresentasikan materi tentang adat istiadat Bondowoso. Yang pertama ada upacara Bondowoso. Upacara Singo Ulung digelar dalam rangka selamatan desa Bimbing sekaligus untuk memohon keselamatan warga setempat. Singo Ulung biasanya bersamaan dengan topeng kona. Upacara ini menceritakan asal-usul Juk Sek, Mbah Singo, dan Desiman, tokoh masyarakat di desa Bimbing. Pertunjukan Singo Ulung juga sebagai upaya tolak bisa alias menjauhkan dari segala malapetaka. Sementara hingga kini makan Juk Sek, Mbah Singo selalu diikuti masyarakat. Hal itu sebagai bentuk rasa syukur pada saat acara tradisional bersih desa. Setelah pertunjukan Singo Ulung, warga menyawel para penari dan melakukan arak-arakan hasil bumi menuju tempat yang dikeramat yaitu Nangger. Nangger merupakan tempat ritual untuk melakukan hasil bumi yang disebut umpul air Nangger. Disebut di sungai yang ada di desa sebelum menerapkan Semuanya dengarkan. warga terlebih Semuanya dahulu dengarkan. berdoa bersama yang dipimpin sesepuh adat. Yang kedua ada rumah adat. Yang pertama rumah adat ada rumah tabing tongkok. Bondowoso memiliki produk budaya yang unik, yakni rumah yang mudah dibongkar pasang. Model tradisional yang masih dipertahankan ini berada di pedesaan kawasan
bergeger di tanah atau berdasi. Yang ketiga, ada kesenian Macapat. Macapat adalah salah satu jenis tambang atau puisi olahan bahasa Jawa. Macapat merupakan salah satu karya sastra Jawa yang memiliki perjalanan sejarah panjang dan menjadi penyampaian pesan. Tambang Macapat juga sering ditemukan saat acara pertunjukan wayang, pentas karawitan, dan materi pelajaran bahasa Jawa. Yang ketiga, ada tanian lajeng. Sudah sangat jarang bisa dibuat wisata. Tanian lajeng adalah pertunjukan tradisional Madura. Karena mayoritas penduduk Bondowoso Madura membangunkan rumah adat itu dahulu banyak mewarnai Bondowoso. Namun saat ini sudah semakin jarang. Banyak masyarakat yang mengganti modernnya. Yang kelima adalah upacara bikin. Masyarakat Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur memiliki tradisi khas untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan namanya bikin. Dikutip dari berbagai sumber pada zaman dahulu, tradisi bikin dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Bondowoso. Namun seiring berkembangnya waktu, tradisi warisan leluhur itu mulai ditinggalkan. Yang keenam, ada tarian Bondowoso. Tari petik kopi, warisan budaya. Tari molong kopi Bondowoso, situs warisan budaya tidak beda. Tari petik kopi merupakan kebudayaan yang berasal dari Sumber Beringin, Kecamatan Sumber Beringin, Bondowoso. Bondowoso adalah kota yang dikelilingi gunung dan dataran tua, sehingga cocok digunakan sebagai lahan penghasil kopi yang telah dikenal secara meluas sejak masa Hindia Belanda hingga sekarang. Yang ketujuh, ada makanan khas Bondowoso, tape manis. Oleh-oleh khas Bondowoso, puluhan kuintal tape setiap harinya diproduksi oleh produsen tape. Terbanyak di Pinangkal, namun saat pandemi ternyata sempat kena imbasnya. Namun soal kualitas, produsen terus menjaga rasa manis khas. Sementara singkong kering yang menjadi bahan utama akhirnya dari Kecamatan Tamanan. Singkong Tamanan dirasa memiliki kualitas yang bagus sehingga hasil tape yang diproduksinya sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedelapan, ada surma. Surma mempunyai bentuk dan tekstur mirip dengan makanan khas Timur Tengah, yaitu kebab. Surma ini terbuat dari daging ikan dengan kulit yang berbahan dasar tepung. Yang kesembilan, ada rujak gobek. Digabeng atau diserut dengan kuah rujak yang banyak. Rujak gobek Bondowoso berbumbu dasar kacang dan betis. Tetapi rujak ini menggunakan singkong, pisang bubuk, dan mentimun yang digoreng sebagai bahan utamanya dan berkuah banyak, ubi jalar, kuning atau putih yang bisa digunakan selain singkong. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Baik, presentasi dari kelompok Bondowoso cukup banyak yang kita minta. Tadi ada upacara adat itu ada Singulung ya. Singulung, ada topeng kona, ada Macapat. Upacaranya ada BEB ya. BEB. Terus makanan khas Bondowoso ada tape. Nah, kalau tape ini memang semua orang pasti tahu. Terus ada surma. Itu makanan khas dari Kampung Arab Bondowoso. Terus ada rujak gobek rujak gobek yang bahan dasarnya juga dari singkong dan mentimun itu ya. Pisang butut seperti pisang hijau yang muda gitu. Terus rumah adatnya ada dua, tabing tongkok, itu rumah tabing tongkok, bahannya dari bambu, ya, bambu yang dianyam. Terus ada tanian lancer. Kalau tanian lancer itu sebenarnya
komisi apa? Penempatan pembangunan ya, tanian lajeng ya, berarti halaman rumah yang panjang, gitu ya. Terus ada tarian Bondowoso, tepi kopi, ya, tepi kopi, cuma satu dulu. Molong kopi, tarian molong kopi, molong itu metik, ya, tepi kopi. Ada pertanyaan untuk kelompok Bondowoso? Apa? Ini kelompok dari mana ini? Dari kelompok Lumajang mengajukan pertanyaan untuk Bondowoso. Yang nyari pertanyaannya. Berdiri tidak apa-apa. Tapi itu hanya ada di Bondowoso atau hanya diproduksi di Bondowoso? Pertanyaannya, apakah tape itu hanya ada di Bondowoso? Di tempat lain itu tidak ada? Enggak bisa konsultasi dengan temannya. Berarti di Lumajang itu udah ada tape. Ini bukan orang Lumajang ya, cuma logonya logo Lumajang. Jadi kalian tahu informasi kan dari browser di ini. Sudah? Sudah jawab? Baik, yang lain dengarkan. Kelompok Bondowoso mau jawab? Terima kasih sudah bertanya dari kelompok Lumajang. Tape itu tidak hanya diproduksi di Bondowoso, namun setahu saya kalau ada orang luar Kabupaten Bondowoso bicara soal tape, pasti bilang tape Bondowoso enak, manis, tidak sama dengan tape dari daerah lain. Apakah jawaban kami membuat kelompok Lumajang puas? Tapi kalau dari orang luar Bondowoso bilang tape Bondowoso enak, tidak sama dengan tape yang ada di luar Bondowoso. Berarti di luar Bondowoso ada ya. Cuma tidak seenak yang ada di Bondowoso. Oh, ya. Ya sudah. Karena ini waktunya mepet. Cukup satu pertanyaan ya. Nanti diganti. Ya sudah. Sekian presentasi dari kelompok Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu, udah usah dibuka dulu ya. Ya, nanti bisa ditempel, nanti buka. Ya, untuk selanjutnya ini kan tadi dari Putri, sekarang Putra. Kelompok sini, kelompok pagi ini kelompok apa lagi? Barwani. Dari kelompok Barwani mempresentasikan, silakan. Bisa gantian membacanya ya, biar tidak capek. Tapi harus sekali, biar kita semangat semua. Perkenalkan dulu nama kelompoknya. Tadi yang kelompok Bondowoso tidak memperkenalkan diri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua kelompok dari kelompok Banyuwangi. Nama saya Muhammad Abdul. Nama saya dari Indah. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang sudah siap untuk dibayarkan. Siapa yang membacakan? Itu ketuanya apa yang lain?
ketuanya. Double berarti ketuanya itu guys. Coba yang lain ini biar kelihatan dulu. Ini memiliki tradisi unik yaitu Pepe Kasur. Jemur atau bisa disebut dengan jemur kasur. Jika di tempat lain menjemur kasur atau tempat tidur hanya dilakukan jika kasur basah, maka beda halnya dengan Pepe Kasur merupakan tradisi yang rutin dilakukan pada bulan Zulhijjah bersama dengan perangkat desa. Ketiga, Pecel Rawon. Dibukanya penjualan pecel rawon yang bisa kamu temukan di Banyuwangi. Beberapa tempat makan yang cukup populer karena ada pecel rawon adalah rumah makan pecel ayu, warung wakil, warung makanan asli, warung makan Bu Yanto dan lain-lain. Harga menu makan pecel rawon ini ternyata cukup terjangkau. Kisaran harga untuk makanan ini adalah 50.000 55.000 saja. Ciri khas dari makanan ini adalah menu mempunyai sambal kol yang dibuat dari kol ini. Ini juga dilengkapi dengan aneka lauk seperti ikan, dadar jagung, sayuran rebus dan lain-lain. Upacara adat Pigo-Pigoan. Upacara adat Pigo-Pigoan merupakan salah satu tradisi yang diikuti oleh masyarakat asing di Kabupaten Banyuwangi. Upacara adat Pigo-Pigoan bertujuan untuk menangkal wabah penyakit dan menahan kebenaran. Memohon kepada Tuhan yang Maha Esa agar diberikan keselamatan dan dijauhkan dari gangguan dan cobaan yang menimbulkan masyarakat. Banyuwangi memiliki beragam budaya yang masih dilestarikan hingga kini. Salah satunya rumah adat Osing. Rumah adat ini memiliki jenis filosofi dan keunikan tersendiri. Meski berlokasi di Pulau Jawa, rumah adat Osing memiliki konsep yang berbeda dengan rumah adat Jawa lain. Orientasi bangunan, pola ruang, bentuk maupun material bangunan yang dipakai. Dari presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Baik. Adat istiadat Banyuwangi ya. Keuntungan kita melakukan presentasi hari ini, kalian bisa banyak mengenal adat dari lingkungan kota lain, kabupaten lain ya, di sekitar kita. Di sini ada Banyuwangi, soto, makanan soto. Kalau masalah makanan di sini yang menarik ada tumpeng sewu. Ya, ada tumpeng sewu. Biar kamu tahu adat Banyuwangi. Berarti di adat Banyuwangi sana itu ada yang namanya adat tumpeng sewu. Tumpeng sewu di sini makanan berbentuk tumpeng yang jumlahnya sangat banyak dan dimakan oleh banyak orang. Berarti dimakan bisa di pinggir jalan ini dari gambarnya ya, di lapangan ya. Ini sangat menarik sekali. Kalau di Bondowoso ada seperti ini, makan dalam jumlah banyak itu selamatan ada ya. Ada ya. Terus di sini ada yang menarik juga, ini Pepe Kasur kalau di Banyuwangi.
Nyipe itu jemur. Jemur kasur. Kalau kita jemur kasur biasanya kasur basah dijemur ya. Atau kalau enggak kasurnya belangku kita jemur. Ya, itu kan kalau di daerah kita. Tapi kalau di Banyuwangi ini ya, upacara nyipe kasur ini ribuan kasur yang dijemur. Ya, ratusan kasur waktu bersamaan. Ya. Di sini ada tujuannya. Apa tadi tujuannya di sini? Ya. Dan juga yang menarik di sini warnanya. Warna dari kasur itu sama. Iya. Warna dari kasurnya itu sama. Di sini yang menarik. Kalau yang lain rumah hampir sama karena ini masih wilayah Jawa Timur ya, hampir sama. Di sini adatnya bukuan. Kalau di kita di Bondowoso tadi yang menanggilkan itu katanya Singulung, ya. Di sini kebo-keboan. Sudah? Ada pertanyaan? Nah, ini dari kelompok mana? Situbondo. Kelompok Situbondo mau bertanya ke kelompok Banyuwangi. Itu pakai kasur sebenarnya dari gambarnya itu betul dan warna kasurnya itu sama. Pertanyaannya, apakah masyarakat Banyuwangi itu kasurnya sama seperti itu? Dari gambarnya, ya memang dari gambarnya, tapi penjelasannya juga itu gambarnya sama. Warna coraknya sama. Apakah di masyarakat Banyuwangi itu semua pakai kasur yang warna seperti itu? Itu pertanyaannya. Silakan dicari jawabannya. Bisa dilebur ke temannya agar kalian sudah browser tentang nyipe kasur. Kalau bisa jawab. Tapi kalau udah bisa jawab, jangan kesal ya. Bilang saja tidak tahu gitu ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Situbondo. Tadi sudah dibacakan bahwa itu untuk suku Osing. Kita tahu sendiri suku Osing itu adalah bagian dari suku-suku yang berada di Banyuwangi. Artinya tidak semua masyarakat Banyuwangi menggunakan kasur seperti itu. Gimana? Situbondo? Jawabannya itu tidak semua. Alasannya karena itu yang ditampilkan hanya suku Osing ya. Berarti nyipe kasur itu adat istiadat khas Banyuwangi, tapi khusus suku Osing yang ada di Banyuwangi. Berarti tidak semua masyarakat Banyuwangi menggunakan tradisi nyipe kasur. Sudah satu saja ya. Waktunya sudah bisa ditutup dari kelompok Banyuwangi. Terima kasih atas Terima kasih telah melihat dan menyaksikan. Kami dari suku Banyuwangi, kami dari Asung suku Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Banyuwangi. Bagus ya, bagus. Di sini ada yang menarik. Ternyata setelah kita saksikan dari Bondowoso, Banyuwangi ada tradisi-tradisi yang menarik, yang mungkin kita tidak tahu sebelumnya. Kalau di Banyuwangi ada nyipe kasur, masa sih hanya jemur kasur jadi tradisi? Sampai ratusan kasur dijemur di pinggir jalan. Langsung saja baru tahu sekarang. Iya. Di sini ada juga tumpang sewu. Ini juga menarik. Kalau yang di Bondowoso tadi ada ini macapat. Ternyata macapat itu ketahuan dulu pakai sungai. Ya. Sungai itu tradisi tari sembara, keju. Ya. Kalau di masyarakat Bondowoso tahu dulu. Ternyata ini macapat juga. Terus ada BNB. BNB ini sudah beredar. Ya, BNB. Tidak tahu masih ada sekarang. Ada, masih ada. Tapi kalau di lingkungan yang baru sudah mulai ada BNB ini. Dan juga untuk selanjutnya untuk berikan waktu karena tadi laki-laki sekarang yang perempuan. Berarti kelompoknya
kita lihat adab istiadat yang ada di jubel. Ya, semuanya perhatikan. Perhatikan, kita perhatikan presentasi dari kelompok Jubel. Semuanya diam, perhatikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jubel ingin mempresentasikan tentang adab istiadat Jubel. Di Jember, Jawa Timur. Ada juga
Mutipatra pada tahun 1983, Bapak Sutaji warga asli Jember mengembangkan Mutipatra menjadi suara yang digunakan untuk menyanyi lagu tradisional. Beliau di Paderman berawal penjajahan Belanda yang membawa pekerjaan masyarakat. Akhirnya terjadi akulturasi budaya dan muncul seni reog di Jember. Kelompok yang tertua juga ada sejak 1950-an, yaitu di Desa Buruhan dan Desa Kediri. Sosial budak rekomendasi kuliner asal Jember yang unik lainnya adalah makanan perpaduan dari pecel dan awal putih, dilengkapi dengan potongan daging yang ditulis dan banyak. Rencana RPE membuat kuliner asal Jember Jawa Timur ini makin sedap untuk disantap saat berlibur ke Jember. Ya, terima kasih atas presentasi kami. Coba perhatikan. Kalau mau presentasikan sesuatu itu usahakan apa yang dipresentasikan kelihatan. Ini tadi berkumpul seperti ini, jadi tidak kelihatan gambarnya. Kalau tidak menjadi dua di samping ini. Biar yang dipresentasikan kelihatan sama temannya. Ya, coba di semua yang kelihatan. Ya, coba semuanya perhatikan. Tadi yang dipresentasikan itu di sini. Ya, kalau masalah rumah sama, ini ada peti laut. Peti laut itu biasa kalau di wilayah kabupaten atau kota yang dekat pantai biasanya ada peti laut. Di sini ada totaan merpati. Tahu? Ya, karena di Bondowoso kayaknya sudah ada totaan merpati ya. Mungkin totaan merpati yang ada di Bondowoso itu yang mencontoh yang ada di Jember. Oke, ya. Atau memang kita punya tradisi sendiri untuk totaan merpati. Di sini untuk makanan lontong kentang. Ada lontong kentang. Tariannya tari Lamboto. Riok di Pandalungan. Di sini juga ada riok Jember. Ini yang perlu kamu ketahui. Di Jember juga ada riok. Di mana setahu kamu riok ini? Dari mana riok itu asalnya? Ponorogo, riok Ponorogo yang terkenal ya. Ya, ada informasi untuk riok itu sudah diakui ya dan disahkan ya dimiliki oleh Malaysia. Ya. Makanya ini pentingnya kita menjaga tradisi ya. Biar tradisi yang ada di wilayah kita ini ya tidak diambil oleh bangsa lain, apalagi sampai diakui. Ya, diakui dan disahkan oleh UNESCO. Ya, itu badan yang mengesahkan tradisi negara ya. Negara luar negeri. Riok itu kita tahu sendiri. Pak Guru masih kecil riok itu tidak ada. Ya. Bapaknya saya mungkin sebelum merdeka riok itu tidak ada di Ponorogo. Kalau yang riok di Jember ini riok Pandalungan. Kalau Pandalungan itu seperti apa ya? Daerah Pandalungan itu apa nama riok? Budayanya daerah Pandalungan. Oh, riok yang ada di Jember, kalau dari keterangannya di sini adalah riok yang dengan bukan asli Jember, ya. Karena di sini berasal dari orang pendatang, ya, orang pendatang yang dibawa oleh rasa penjaga ke daerah Pandalungan, sehingga pendatang itu menciptakan riok Pandalungan. Ya, berarti ini tidak asli dari Jember. Ya. Sudah ada pertanyaan untuk ini? Dari Pak Bondowoso.
Silakan. Saya izin bertanya kepada kelompok Jember. Apa benar musik patrol itu adat atau tradisi yang berasal dari Jember? Kayaknya di Bondowoso ada juga. Oh iya, ada patrol ya? Ya. Ya, silakan dijawab di rembuk jawabannya. Iya, Bondowoso juga ada patrol. Ya. Di sini di Jember ada patrol. Tadi tidak dilakukan patrol sama Bondowoso. Di Bondowoso yang itu kan tidak ada ya. Ya mungkin Bondowoso. Ya dijawab yang logis jawabannya. Kalau udah bisa jawab bilang nggak bisa ya. Tidak. Ya dengarkan. Bondowoso menciplak. Ya. Tidak apa-apa. Asalkan itu tradisi yang bagus untuk ditiru tidak apa-apa. Karena patrol biasanya kan ya diiringi dengan sholawatan ya. Itu tidak apa-apa, bagus untuk ditiru. Ya. Jawabannya seperti itu. Karena dari kelompok Jember waktu brosir di internet itu masuk di tradisi di Jember ya patrol itu ya. Tidak satu orang saja ya. Tidak bisa lagi. Ya, untuk selanjutnya kelompok dengan dua kelompok. Dan selanjutnya langsung saja kelompoknya Ebi dan ini dari kelompok bukan ya? Baik, sekarang pengambilan presentasi dari kelompok Lumajang. Semuanya perhatikan. Kami dari kelompok Lumajang ini mempresentasikan adat istiadat Lumajang. Upacara adat Lumajang itu adalah bentuk harmonisasi bahwa dalam adat dasar untuk melaksanakan pembangunan sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga acara adat Lumajang. Upacara merupakan kegiatan yang pada dasarnya untuk melakukan penanganan adat dan tradisi lalu kita di masyarakat dari bukit sendiri kemudian dengan asal Coba semuanya perhatikan. Kata Belanda sendiri berasal dari kata Belanda yaitu buat yang artinya baik dan di yang artinya biasa lancar. Rumah adat Lumajang, rumah adat hukum Tegal berada di lereng Gunung Bromo, Desa Sukane, Kabupaten Lumajang. Rumah adat yang bermaterial papan atau bata kayu ini memiliki atap tinggi dengan 1 hingga 2 jendela. Ciri utama rumah adat ini yang dari fondasinya tidak
Sari, Kecamatan Sukapura. Rumah adat orang Padan merupakan rumah adat yang struktur dan konstruksinya adat yang struktur dan konstruksinya dari kayu. Makanan khas Lumajang. Segel kelor atau nasi kelor memiliki warna hijau muda. Cara membuatnya cukup mudah, yakni seperti menanam nasi seperti biasanya. Pertama, cuci beras dan masak dengan cara digoreng dan dengan santai jangan direbus. Lalu masukkan daun kelor yang telah dihaluskan dan dicampur bumbu tradisional. Diamkan hingga matang dan segel kelor pun sudah dihidangkan. Kue lato asli dari Lumajang. Kue lato ini memiliki warna yang menarik. Disajikan dengan taburan kelapa parut yang melimpah. Kue lato menjadi jajanan favorit di kota asalnya. Pecel godong telur. Pecel umumnya beraneka sayuran seperti tauge dan potongan kacang di atasnya. Namun pecel khas Lumajang satu ini berbeda. Pecel ini dengan tambahan gedok, telur atau daun ketan. Selanjutnya, dalam pilihan memang seperti jagung rebus biasa, namun dengan setelah makanan khas Lumajang ini berbeda. Jagung pipih kali ini terasa lembut asam lantaran waktu rebusnya yang lama. Dalam penyajiannya tak lupa tambahan parutan kelapa di atasnya. Baik, semuanya tidak punya pertanyaan. Di sini ada istiadat Lumajang yang ditampilkan tidak begitu banyak, tapi ada yang menarik di sini. Jagung, ini jagung, bledus. Bledus ini kalau memang dulu masih kecilnya waktu dibuat ya. Cuma sekarang jarang, hampir tidak lihat sudah. Jagung bledus ini betul punya Lumajang ya. Makanan khas Lumajang. Terus kue lato. Terus yang tidak ada mungkin di wilayah kita itu sego kelor. Sego kelor, tahu kelor? Apa kelor? Daun. Ya, daun. Dedaunan sayur ya. Kalau kelor itu kalau di sini sebutnya meroki. Ya, meroki kalau di daerah kita kan ya. Bahasa Indonesianya itu kelor. Itu dibuat pewarna nasi. Kandungan vitaminnya kita tahu sendiri kalau kelor itu kandungan gizinya bagus ya. Biasanya pewarna itu kalau hijau kita pakainya pandan ya. Tapi ini pakai kelor. Itu mungkin bedanya. Untuk upacara ada una-una. Ritual labu ya. Ritual labu untuk sekarang sebenarnya kalau Lumajang itu yang viral adalah kimpah. Ya, tahu kimpah? Makanan kimpah. Ya, kalau di Lumajang ini beli di sana itu makanan khas Lumajang, ada kimpah. Cuma di sini tidak disebutkan. Oke, tidak ditemu berikannya lihat. Tidak betul kimpah itu. Untuk rumahnya bentuknya hampir sama dengan mendosok, cuma di sini pakai apa ini? Bukan bambu ya. Dindingnya bukan pakai bambu, tapi pakai diam. Ya, semuanya dari kayu. Bahan-bahannya semuanya dari kayu. Itu untuk tradisi suku Tengger. Suku Tengger itu suku yang ada di Lumajang. Ya, suku Tengger. Ada pertanyaan untuk kelompok Lumajang? Ya, silakan. Apakah suku Tengger masuk mayoritas? Saya isi untuk menjawab. Lalu, sudah.
Masuk. Ya. Setahu kami, suku Tangga itu bertempat tinggal dari Gunung Bromo. Datuk wilayah kota Lumajang itu banyak didiami suku Jawa. Itu artinya mungkin suku Tangga tidak termasuk suku yang mayoritas di Lumajang. Jawabannya cukup jelas. Langsung dijawab tadi. Ini memang sudah tahu banyak tentang Tengger ya. Suku Tengger itu ada di wilayah lereng Bromo. Berarti di daerah perkotaan suku Tengger ada apa enggak? Mungkin ada, tapi tidak banyak ya. Berarti suku Tengger itu untuk di Lumajang bukan suku mayoritas. Ya. Bukan suku mayoritas, mungkin suku mayoritasnya tetap Jawa. Itu ya. Cukup satu pertanyaan saja. Ya, komunikasi dari kami menjadinya Tuhan bergabung. Ya, yang terakhir. Dari kelompok Bondo ya? Bondo yang belum. Baik, semuanya perhatikan. Kelompok suku Bondo siap mempresentasikan dan dipimpin oleh Muhammad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan ada suku Bondo. Gambarnya jangan dihalangi gambarnya. Ya. Ada yang namun memiliki cita rasa dari yang tidak berat. Rumah adat ini tidak terlalu besar. Rumah tradisional ini memiliki bentuk limasan atau darah. Untuk suku Bondo sesuai dengan namanya, banyak ditemukan di daerah Bondo hal inilah yang menjadikan namanya tadi Bondo. Namun selain di sana, rumah adat ini juga banyak ditemukan di Bondo. Upacara Bondo. Upacara adat Bondo memanggil budaya adat dan tradisi lain yang dilakukan oleh masyarakat di Bondo. Jawa Timur dengan tujuan memohon juga dulu untuk mengumpulkan tanaman dan memberikan hasil panen yang berlimpah. Upacara itu menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya masyarakat di Bondo yang berjalan hari ini. Dalam bahasa Jawa, Bondo berarti memohon dan mengharapkan kepada
ditampakkan pada bidang kegawatan selain pada bidang hidangan ini juga menggunakan daging kambing sehingga rasanya gurih. Yang kedua, daging palapa. Daging palapa adalah bubur daging potong yang biasanya dijadikan sarapan. Bubur ini bubur badau karena menggunakan kambing, dan tidak menggunakan kue roti disebut juga dengan roti atau bakwan sayur dan ayam. Yang ketiga, nasi korak. Asal mula makanan ini karena kebiasaan orang di situ bodoh yang memanfaatkan yang dibuat dari punya menggunakan nasi baru bukan besar kuliner dari tempe, jamur dan sambal. Tadi saya ada situ bodoh. Yang pertama tadi sama seperti namanya tadi di Sisnawati ditambah oleh seniman perempuan asal Situbondo bernama Sisnawati. Tadi Sisnawati melakukan aktualisasi pengalaman penulis dari Sisnawati yang diakumulasi ke dalam berbagai gerakan karya. Saya menulis mulai tahun 1950 melalui komunitas itu. Dilakukan oleh agama apa? Apa di luar agama Islam?
yang ada di Bojonegoro itu dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Itu berarti. Terima kasih sudah bercakap. Upacara dan bodoh tidak ada sangkut paut dengan agama apa. Dari informasi yang kami dapatkan dari Masjid bahwa setelah upacara adat dilakukan sebelum terakhir diadakan sholat sunnah permohonan hujan. Mungkin itu dilakukan karena masyarakat suku bodoh beragama Islam. Apakah jawaban Anda puas? Sekian terima kasih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi ini sebenarnya pertanyaan ini masuk bisa. Bagus pertanyaan ini. Apakah upacara adat untuk memanggil hujan ini? Karena kalau dilihat gambarnya kayaknya tidak pakaian muslim ya. Ini dimana tidak pakai baju, pakai selendang. Ini upacara pemanggilan hujan ini kita dilakukan di sekitaran sholat sunnah memanggil hujan. Tapi tadi penjelasannya dari kelompok Situbondo, setelah acara adat memanggil hujan itu dilakukan, itu biasanya masyarakat Situbondo katanya langsung melaksanakan sholat sunnah yang meminta hujan. Ada sholat sunnah meminta hujan? Ada? Ada? Sholat sunnah meminta hujan ada? Ada? Ya, tahu kamu ada? Ya, sholat sunnah meminta hujan itu ada. Ya, itu dilakukan biasanya di tengah lapangan. Ya, oleh ada satu imam semua jadi makmum. Ya, itu biasanya dilakukan ketika di daerah kita sedang kekeringan atau lama tidak hujan. Ya, mungkin di Situbondo seperti itu. Tapi sebelum sholat sunnah dilakukan mungkin ada cara seperti ini. Ya. Dan terima kasih untuk penampilannya. Pekerjaannya saya lihat cukup bagus. Hasilnya kamu ini bagus. Ya. Sebenarnya Pak Guru inginnya itu bukan menempel seperti ini. Pak Guru inginnya pakai aplikasi tanpa tahu pernah melakukan aplikasi apa? Tidak pernah. Aplikasinya dibuat pelajaran saja. Ya, sebenarnya aplikasi Canva itu bisa digunakan ketika kamu mau buat seperti ini. Mau membuat suatu poster, ya, bisa. Mau mempresentasikan sesuatu pakai Canva itu bagus. Ya. Cuma ragu-ragu apakah siswanya bagus itu mampu atau enggak? Karena baru masih ragu, jadi pakai ini saja. Ya, tapi untuk selanjutnya kita harus belajar. Ya, pakai aplikasi Canva. Ya, kita memanfaatkan kecanggihan elektronik yang sudah ada pada zaman sekarang. Ya. Dan menyarankan sebelum kita ini ada beberapa yang ingin kita sampaikan berkenaan dengan presentasi yang kalian lakukan. Sengaja Pak Guru ambil di daerah sekitar kita, maksudnya di daerah kabupaten tetangga kita, tidak jauh.
tidak pakai Surabaya, tidak pakai Ponorogo ya, karena terlalu jauh dengan kita. Sengaja Pak Guru ambil Banyuwangi ya, itu Bondo, Jember ya, karena memang berdekatan dengan kita. Bondowoso yang Pak Guru ambil adalah wilayah Tapal Kuda. Ya, wilayah Tapal Kuda itu cuma ada yang masuk di sini adalah Pasuruan. Lumajang masuk. Coba saya ingin dengar salah satu dari kalian apa kesannya setelah melihat ini, setelah melihat presentasi dari temannya, kamu mencari sendiri, apa yang bisa mewakili? Kesannya seperti apa? Belajar seperti ini. Kalian dengan cara presentasi seperti ini, kamu hanya mencari situ Bondo, ya. Tapi kamu juga tahu Jember, Lumajang, ya. Tapi tahunya dari presentasi temannya, ya. Itu sangat menguntungkan bagi kita, ya. Tanpa kita mencari, teman kita sudah memberitahu, ya. Ternyata ada istiadat di sekitar kita itu banyak sama. Ya, tadi ada letaan Merpati untuk wilayah Jember, Bondowoso juga ada, ya. Kayaknya di Bondo itu tahun lalu juga ada letaan Merpati. Ya. Terus apa lagi tadi? Model rumah itu karena ini memang Jawa Timur hampir sama, modelnya setuju ya, cuma bahan-bahannya yang berbeda, baik yang dari suku Osing, suku Tengger, Bondowoso ya. Untuk tanian aja Bondo itu juga ada, tahun yang lalu ada, cuma di suku Bondo sudah hampir tidak ada. Tapi kalau di Bondowoso tanian aja wilayah pinggiran dari kota itu masih banyak. Ya. Terus masalah makanan hampir sama sebenarnya. Masalah makanan hampir sama. Kalau Bondowoso tadi menyebutkan rujak bubit, apa bubit ya? Bubit. Sama. Untuk pelajaran hari ini bagaimana? Senang kok sifatnya begini menurut. Kalau senang itu tambah lagi pelajarannya. Berarti tidak senang. Senang tapi tidak mau belajar lagi. Itu artinya apa? Ya, untuk pelajaran ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Kalian cari informasi tentang ada istiadat satu daerah, kita benar depan. Ini artinya apa yang kamu ketahui, apa yang kamu sudah cari itu biar semuanya juga ikut tahu. Ya, itu namanya tujuannya. Jadi kalian berbagi-bagi info dengan cara presentasi. Dan untuk pertemuan hari ini kita cukup sekian karena pengajiannya sudah mau habis. Nanti ada guru lain mau masuk. Duduknya yang bagus. Ya, semuanya duduknya yang bagus. Kalau yang bagus, kamu udah keluar.
Ya, bisa dihadiri oleh ketua kelasnya dengan baca doa. Ya,